Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Tekstusias, kembali lagi bersama saya, Prininta Nanda Sumarsono dalam mata kuliah Akuntansi Perpajakan. Pada materi ini kita akan membahas tentang kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban merupakan kewajiban yang dimiliki oleh suatu entitas yang timbul akibat adanya peristiwa di masa lalu yang penyelesaiannya akan dilakukan pada saat ini. Nah, eh, atas adanya kewajiban tersebut atau atas terjadinya kewajiban tersebut, perusahaan akan mengalami penurunan manfaat ekonomi. Nah, menurut SAK Etap, eh, kewajiban terbagi menjadi dua, yaitu kewajiban yang dapat diestimasi dan kewajiban kontingensi. Kewajiban yang dapat diestimasi sesuai dengan namanya, yaitu kewajiban yang nilainya itu dapat diestimasi dan biasanya terjadi karena adanya transaksi atau peristiwa yang terjadi di masa lalu dan pembayarannya akan dilakukan pada masa yang akan datang. Sedangkan untuk yang kewajiban kontingensi merupakan kewajiban yang uh, keterjadiannya itu belum dapat dipastikan ya, dan kewajiban kontingensi tersebut itu tidak boleh diakui oleh entitas sebagai kewajiban. Kewajiban itu terbagi menjadi dua, yaitu kewajiban lancar atau kewajiban jangka pendek, di mana dia atau perusahaan itu harus melakukan pelunasannya dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Sedangkan kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang harus dilakukan atau harus dilunasi oleh perusahaan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Nah, contoh dari kewajiban lancar atau kewajiban jangka pendek antara lain ada hutang bank, hutang usaha, hutang pajak, biaya yang masih harus dibayar, hutang dividen, pendapatan yang diterima di muka, dan hutang wesel. Nah, hutang bank ini biasanya terjadi karena adanya hutang yang dilakukan oleh atau pinjaman yang dilakukan oleh perusahaan terhadap pihak bank. Hutang usaha itu biasanya terjadi karena transaksi perusahaan dengan suppliernya atau transaksi dengan pihak-pihak yang terjadi karena kegiatan usaha perusahaan. Sedangkan hutang pajak merupakan hutang yang terjadi karena transaksi penarikan atau pemungutan pajak yang dilakukan oleh perusahaan dan harus disetorkan ke negara. Nah, ini contohnya hutang bank, di mana menurut aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia itu tidak ada perbedaan antara hutang bank jangka pendek dan hutang bank jangka panjang. Tetapi ada satu surat edaran nomor 46 tahun 95 yang mengatur pembebanan biaya bunga yang terjadi akibat adanya hutang bank yang dimiliki oleh perusahaan, di mana kalau perusahaan itu rata-rata pinjamannya lebih kecil atau sama dengan rata-rata dana yang disimpan dalam bunga deposito, maka seluruh beban bunga yang timbul akibat pinjaman tersebut, pinjaman kepada pihak bank tersebut, tidak dapat dibiayakan. Kalau rata-rata pinjaman itu ternyata lebih besar dari rata-rata dana simpanan dalam deposito, maka beban bunga yang boleh dibiayakan merupakan beban bunga pinjaman atas kelebihan selisih antara rata-rata pinjaman. Nah, ini contoh kasusnya ya. Tahun 2022, PT ABC mendapatkan pinjaman dari pihak ketiga atau pihak bank dengan batas maksimum 200 juta rupiah dan tingkat bunganya itu 20%. Nah, pinjaman tersebut diambil pada bulan Februari sebesar 125 juta, bulan Juni sebesar 25 juta, dan sisanya 50 juta diambil pada bulan Agustus. Selain itu, PT ABC juga memiliki simpanan dalam deposito dengan rincian sebagai berikut ya. Pada bulan Februari sampai Maret itu nilai depositonya adalah 25 juta. Kemudian bulan April sampai Agustus itu saldo depositonya 46 juta rupiah. Dan pada bulan September sampai Desember itu saldo depositonya adalah 50 juta rupiah.
Nah, kita harus menghitung dulu masing-masing rata-rata ya, baik itu untuk pinjaman dan untuk deposito. Kita hitung dulu rata-rata untuk pinjaman. Pada bulan Januari tidak ada pinjaman ya. Jadi pinjamannya 0 dan jangka waktu ini maksudnya bulannya ya. Bulan Januari itu hanya 1 bulan, maka rata-ratanya 0. Kemudian bulan Februari itu perusahaan mengambil pinjaman sebesar 125 juta. Dan perusahaan baru mengambil pinjaman lagi di bulan Juni. Berarti selama bulan Februari sampai Mei, saldo pinjaman adalah sebesar 125 juta. Dan bulan yang apa? Bulan Februari sampai Mei itu adalah 4 bulan, yaitu Februari, Maret, April, Mei, itu 4 bulan. Maka rata-ratanya yaitu 125 juta dikali 4 bulan, hasilnya 500 juta rupiah. Kemudian pada bulan Juni, perusahaan mengambil pinjaman kembali sebesar 25 juta, berarti total pinjamannya adalah 150 juta rupiah. Dan saldo pinjaman 150 juta itu terjadi pada bulan Juni sampai Juli. Berarti ada 2 bulan. Berarti rata-rata pinjamannya adalah 300 juta rupiah. Dari 150 juta dikali 2 bulan. Kemudian pada bulan Agustus perusahaan mengambil sisanya, mengambil pinjamannya 50 juta, berarti total pinjaman yang dimiliki oleh PT ABC per Agustus sampai Desember adalah 200 juta rupiah, di mana Agustus sampai Desember adalah 5 bulan ya, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Berarti rata-rata pinjaman selama 5 bulan tersebut adalah 1 miliar rupiah. Berarti total rata-rata pinjaman mulai dari Januari sampai Desember adalah 1 miliar 800 juta rupiah. Setelah itu kita menghitung rata-rata deposito. Pada bulan Januari tidak ada simpanan ya, berarti depositonya 0 dan jangka waktunya itu 1 bulan. Kemudian pada bulan Februari perusahaan memiliki deposito sebesar 25 juta rupiah dan saldo tersebut konsisten pada bulan Februari dan Maret, berarti ada 2 bulan ya. Saldo deposito perusahaan itu 25 juta, berarti rata-rata untuk deposito yaitu 50 juta rupiah dari 25 juta dikali 2 bulan. Kemudian pada bulan April, deposito perusahaan bertambah menjadi 46 juta rupiah dan itu sampai bulan Agustus. Saldo depositonya 46 juta rupiah. Berarti jangka waktu atau bulannya itu adalah 5 bulan. Mulai dari April sampai Agustus. Berarti rata-rata pinjamannya adalah 46 juta dikali 5 bulan hasilnya 230 juta rupiah. Dan yang terakhir di bulan September, deposito perusahaan bertambah menjadi 50 juta rupiah dan saldo tersebut sampai bulan Desember. Di mana September sampai Desember itu ada 4 bulan, berarti rata-rata depositonya 50 juta rupiah dikali 4 bulan, hasilnya 200 juta rupiah. Berarti total rata-rata deposito yang dimiliki oleh perusahaan adalah 480 juta rupiah. Kemudian untuk saldo rata-rata pinjaman per bulan, ini tadi kan saldo totalnya kan 1 miliar 800 juta. Nah, ini masih dibagi 12, berarti rata-ratanya itu adalah 150 juta rupiah. Sedangkan untuk deposito tadi kan totalnya 480 juta rupiah dibagi 12 bulan, hasilnya adalah 40 juta per bulannya. Berarti karena rata-rata pinjaman itu lebih besar daripada rata-rata deposito, maka bunga pinjaman yang boleh dibiayakan yaitu 150 juta rupiah dikurangi 40 juta rupiah, yaitu 110 juta rupiah dikali dengan tarif bunga yang boleh, tarif bunganya yaitu 20%. Hasilnya biaya bunga yang boleh dibiayakan yaitu sebesar 22 juta rupiah. Hutang yang berikutnya yaitu hutang pajak, di mana hutang pajak tersebut timbul akibat adanya transaksi yang membuat perusahaan memungut pajak dari pihak
ketiga tersebut. Nah, biasanya hutang pajak ini ada hutang pajak atas PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh 26 maupun pajak luaran. Contoh transaksi untuk hutang pajak yaitu PT Aman Sejahtera membayar gaji karyawan untuk bulan Mei tahun 2019 sebesar 150 juta. Nah, selain itu PT Aman Sejahtera telah melakukan pemotongan PPh pasal 21, iuran jaminan hari tua atas gaji karyawan masing-masing sebesar 25 juta dan 15 juta. Transaksi tersebut dicatat dalam jurnal sebagai berikut. Yang pertama, untuk sisi debit, perusahaan mengakui adanya beban gaji sebesar 150 juta rupiah. Nah, dalam 150 juta tersebut terdapat atau dipotong ya PPh 21 sebesar 25 juta, maka pencatatannya dalam jurnal yaitu di sisi kredit, yaitu hutang PPh pasal 21 sebesar 25 juta. Kemudian perusahaan juga memotong iuran jaminan hari tua sebesar 15 juta rupiah, maka dicatat pada sisi kredit hutang JHT sebesar 15 juta, dan sisanya itu diserahkan kepada karyawan dalam bentuk uang tunai sebesar 110 juta. Maka pencatatannya pada sisi kredit yaitu kas sebesar 110 juta rupiah. Kemudian yang berikutnya ada pendapatan diterima di muka, di mana pendapatan diterima di muka ini biasanya terjadi karena perusahaan telah menerima pembayaran atas kewajiban yang seharusnya atau yang belum dilakukan oleh perusahaan. Nah, contoh transaksinya yaitu tanggal 12 Juni tahun 2019, PT Wika menerima kontrak pembangunan gedung kantor dari PT Sejahtera dengan nilai kontrak sebesar 2.500.000.000 rupiah. Dan sebagai awal, PT Sejahtera melakukan pembayaran uang muka sebesar 500 juta rupiah. Nah, atas penyerahan jasa tersebut terhutang PPN. Nah, karena transaksinya tertanggal 12 Juni tahun 2019, maka masih menggunakan tarif PPN yang lama yaitu 10%. Jurnalnya untuk mencatat transaksi tersebut yaitu kas catat pada sisi debit sebesar 550 juta rupiah karena menerima kas, kemudian kreditnya yaitu pajak keluaran sebesar 50 juta rupiah dari 10% dikali 500 juta rupiah dan pendapatan diterima di muka sebesar 500 juta rupiah. Setelah kita membahas kewajiban jangka pendek atau kewajiban lancar, kita sekarang membahas kewajiban tidak lancar atau kewajiban jangka panjang, di mana kewajiban jangka panjang itu biasanya jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Nah, kewajiban jangka panjang itu ada hutang obligasi dan hutang hipotek. Di mana hutang obligasi ini berarti kan jatuh tempo obligasi tersebut lebih dari 1 tahun, sedangkan untuk hutang hipotek itu biasanya digunakan untuk membiayai bangunan ya atau properti. Contoh soal. Pada tanggal 1 Januari 2019, PT ABC menerbitkan obligasi dengan kupon atau interest bearing bond dengan ketentuan sebagai berikut. Nilai nominal obligasi tersebut adalah 10 juta per lembar, jangka waktu obligasi 5 tahun, sehingga jatuh temponya adalah 1 Januari 2024. Kemudian bunganya itu tetap sebesar 16% per tahun dan bunga tersebut akan dibayarkan per tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Dan penerbitan perdana obligasi tersebut di Bursa Efek Indonesia. Kemudian PT XYZ sebagai investor membeli 1 lembar obligasi tersebut dengan harga di bawah nilai nominal atau pada diskon sebesar 9 juta rupiah per lembar. Karena PT XYZ membeli pada diskon atau membeli di bawah nilai nominal, maka terdapat amortisasi diskonto sebesar 10 juta rupiah nilai nominalnya dikurangi 9 juta dibagi 10 kali pembayaran bunga, yaitu amortisasi diskonto per pembayaran bunga sebesar 100.000 rupiah. Kemudian untuk bunga yang harus dibayarkan per tanggal 1 Januari dan 1 Juli yaitu
6/12 dikali dengan tarif bunganya 16% dikali dengan nilai nominal 10 juta rupiah. Berarti bunga yang harus dibayarkan per 1 Januari dan 1 Juli adalah 800.000 rupiah. Sedangkan PPh final yang dipotong atas penerimaan bunga obligasi tersebut yaitu tarif PPh finalnya 15% dikali dengan DPP-nya 800.000 rupiah. Berarti PPh final yang harus dibayarkan atau yang dipotong adalah 120.000 rupiah. Pencatatan untuk transaksi mulai dari penerbitan sampai pelunasan. Yang pertama pada saat penerbitan ya. Kas diterima sebesar 9 juta rupiah, diskonto obligasi sisi debit sebesar 1 juta rupiah, dan hutang obligasi di sisi kredit sebesar 10 juta rupiah. Kemudian setiap tanggal jatuh tempo bunga, maka akan ada pembayaran bunga serta pemotongan PPh final. Ya, berarti pencatatannya pada sisi debit dicatat beban bunga sebesar 900.000 rupiah. Kemudian sisi kredit dicatat hutang PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 120 juta rupiah. Kemudian ada pencatatan diskonto obligasi di sisi kredit sebesar 100.000 rupiah karena kan ini diamortisasi ya untuk mencatat amortisasi obligasi. Kemudian sisanya kas sebesar 680 juta rupiah. 680.000 rupiah. Nah, itu dicatat setiap tanggal jatuh tempo bunga yaitu 1 Januari dan 1 Juli. Nah, pada saat jatuh tempo yaitu 1 Januari 2024 pencatatannya yang pertama mencatat pembayaran bunga serta amortisasi diskonto yaitu beban bunga dicatat pada sisi debit sebesar 900.000 rupiah dan di sisi kredit mencatat hutang PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 120 juta rupiah, mencatat diskonto obligasi sebesar 100.000 rupiah dan mencatat pembayaran kas untuk bunga sebesar 680.000 rupiah. Terakhir baru mencatat pelunasan obligasi dengan sisi debit dicatat hutang obligasi sebesar 10 juta rupiah dan sisi kredit mencatat kas sebesar 10 juta rupiah. Demikian materi untuk kewajiban, baik itu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Semoga materi ini bermanfaat dan sampai bertemu pada materi selanjutnya. Salam Takstusias, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.